Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu mengenai control statement. Setelah kita sebelumnya telah belajar mengenai operator ya, variabel operator. Ini isi dari materi yang akan disampaikan. Jadi control statement atau statement control itu berfungsi untuk mengendalikan jalan alur program. Jadi kita bayangkan rel kereta api ya, kereta api berjalan, kemudian banyak percabangan-percabangan. Maka percabangan-percabangan itulah ibarat dari control statement ini. Dia akan mengatur kereta api itu berjalan ke kanan atau ke kiri. Seperti itu ya. Di sini ada 3 jenis ya control statement, yaitu pemilihan, pengulangan, dan loncat. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu pemilihan. Tadi ada 2 pemilihan ya, if dan tadi apa tadi? If dan switch ya. Nah, yang pertama if ini kan kalau dalam bahasa Inggrisnya jika ya. Jika. Artinya jika sesuatu itu benar, maka apa yang dia lakukan? Jika salah, apa yang dia lakukan? Nah, dalam hal ini simbol dari if itu seperti ini. Kita bisa lihat ya. Dia bisa bernilai true atau false. Ini kita sudah mempelajari di bab 1 ya tentang flowchart. True atau false. Di sini test expression ya, apakah expression itu benar atau salah. Kalau benar, maka dia akan melakukan program yang di sini, body of if. Jadi kalau if-nya benar ini. Tapi kalau dia salah, maka dia masuk ke program sini. Nah, jadi fungsi if yang ada di sini itu mengarahkan program. Dia awalnya itu dari atas kan ya. Maka dia bercabang apakah program itu berjalan lurus atau berjalan ke sebelah sini, sebelah kanannya. Nah, itu tergantung dari hasil ekspresinya. Jika benar maka ke sini, jika salah maka ke sini. Jadi pahami ya. Bagaimana kalau sintaksnya? Nah, seperti ini sintaksnya. Di sini cek kondisinya. Jika true, jika benar, maka dia akan menjalankan ini program yang ada di sini. Ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, body of if di sini ya. Dan jika salah, maka dia masuk ke else. Ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sehingga if dan else ini itu satu paket. Jangan ada if saja tanpa else, jangan ada else saja tanpa if. Dan ini pun berpasangan, bisa diperhatikan ya. Ini kurung kurawal buka, pasangannya kurung kurawal tutup. Kemudian else, kurung kurawal buka, pasangannya kurung kurawal tutup. Ini harus hati-hati kita ya. Kita harus jelas mana pasangannya. Ini contoh program ya yang kita bisa jalankan. Ini jika pertama kan ada 2 bilangan i, integer i sama dengan 10, integer i sama dengan 20. Kemudian jika i lebih besar dari j, maka laksanakan ini. Jika tidak, jika i kurang dari j, maka laksanakan ini. Jika tidak, maka laksanakan yang ini. Nah, kalau kita lihat programnya ya, ini kan i sama dengan 10, j sama dengan 20. Apakah i lebih besar dari j? Apakah 10 lebih besar daripada 20? Kan jawabannya kan tidak. Maka dia tidak melaksanakan yang ini. Karena ini dilaksanakan kalau ininya true.
maka dia dari sini langsung lompat ke sini, ke else-nya. Di else ini itu dicabangkan lagi ya. Apakah I kurang dari J? Apakah 10 kurang dari 20? Oh benar. Maka dia lompat ke sini. Maka program yang akan dijalankan adalah I is less than J. Ini hasil programnya. Kalau kita jalankan program tersebut. Nah kalau program seperti ini, bagaimana gambaran dari flowchart-nya? Ini kita buat ya pakai diagram designer ya. Kita jalankan dulu diagram designer. Kita geser-geser supaya nampak ya. Kita kecilkan dulu. Oke. Nah, ini kira-kira bisa kelihatan ya. Kita mulai seperti biasa ya dari terminator dulu. Ini start ya. Atau mulai. Start aja. Oke, start. Kemudian inisialisasi ya. Bisa pakai persegi panjang juga boleh, bisa boleh pakai ini juga boleh. Maaf ya, bisa pakai yang seperti ini, bisa juga pakai yang data ini ya, jajaran genjang ya, bukan persegi panjang, maaf. Bisa pakai ini juga. I sama dengan 10. J sama dengan 20. Oke, inisialisasi sudah. Kemudian if I lebih besar dari J, if berarti pakai decision ya. Oke. I lebih besar dari J, tanda tanya. Jadi apakah I lebih besar dari J? Mana? Jika true, berarti dia ketik I is greater than J. Jika true kan, di sini berarti. Karena dia output bisa pakai ini ya. Display I is greater than J. I is greater than J. Oke. Ini kalau dia true. Kalau true. Oke, sampai sini ya. Kalau false, berarti kan kesini else ya. Nah, kebetulan di sini else, if lagi ketika dia false dari yang ini, diuji lagi if I kurang dari J, apakah I kurang dari J, tanda tanya. Ini kalau false ya tadi ya. False. Nah, jika dia true, maka true dari yang ini maksudnya I kurang dari J, maka tulis I is less than J. Copy paste ya. I is less than J. Ini kalau dia true. Dipahami ya? Nah, jika false, lihat di sini kalau jika false, maka
tulis I is equal to J. Jadi kalau I-nya tidak lebih besar dari J, tidak lebih kecil dari J, ya berarti I-nya sama dengan J kan. I is equal to J. Berarti display, copy ini aja, copy paste. I is equal to J. Maaf. Equal to J. I is equal to J. Oke ya. Ini kalau dia false kan. Nah, setelah itu kan kalau dia if melakukan ini, kalau jika true, if-nya ini true melakukan ini, jika tidak kan ke sini, jika tidak kalau ke sini, jika tidak juga akan ke sini. Satu selesai kan. Selesai maka terminator sini. End. Oke. Nah, ini tidak boleh gantung bikin flowchart ya. Ini kemana ujungnya nih kan? Ya bisa. Nah, setelah dia tulis I is greater than J, setelah yang ini, dia lompat ke sini langsung kan? Karena dia sudah true di sini, jadi tidak perlu ke sini lagi, tidak perlu ke sini lagi. Karena dia sudah true yang di sini kan. Jika true kan maka ini tidak perlu melakukan ini lagi. Ini kan dilakukan kalau ininya false kan. Ini pun dilakukan kalau ininya false. Jadi kalau ini sudah true, maka dia dari sini lompat langsung ke bawah. Ya. Berarti di sini langsung lompat ke selesai. Nah, gitu. Ini pun sama. Jika ini sudah selesai, maka dia lompat ke bawah, tidak perlu ke sini lagi. Kalau ininya true, dia akan ke sini, langsung lompat ke bawah, tidak perlu ke sini lagi. Ke sini hanya jika ininya false kan. Gitu. Jadi dari sini lompat ke sini. Ini perlu latihan ya, lama-lama terbiasa. Ke sini lagi. Nah, itu. Jadi flowchartnya ya seperti ini lah. Mulai J10, I10, J20. Cek apakah I lebih besar dari J, jika iya maka ke sini, sudah selesai. Jika tidak maka ke sini, apakah I kurang dari J, jika iya maka selesai. Jika tidak maka cek lagi. Bukan cek lagi ya, jika tidak maka pasti I sama dengan J kan. Display. Nah, begitu ya programnya ya. Flowchartnya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan flowchart ke dalam coding program dan juga mau mengubah coding program menjadi flowchart. Seperti itu ya. Nah, ada lagi istilah nested if statement. Jadi apa tuh nested? Nested if. Nested itu berarti if-nya dalam if lagi. Ini perhatikan di sini. Ini if, dalamnya if lagi. Nah, ini kita lihat ya. I sama dengan 10. Jika I lebih besar dari 0, betul nggak 10 lebih besar dari 0? Betul kan ya? 10 lebih besar dari 0, maka true. Kalau true dia masuk sini kan. Nah, kemudian jika cek lagi, jika 10, apakah 10 kurang atau sama dengan dari 100? Betul kan? 10 kurang atau sama dengan dari 100, maka masuk ke sini. Sehingga yang dihasilkan ini kan ya. Begitu. Tapi kalau ini misalnya I-nya itu 200 ya. Cek di sini, apakah 200 lebih besar dari 0? Ya, betul. Maka masuk sini. Apakah 200 kurang atau sama dengan dari 100? Salah. Maka dia tidak masuk sini, tidak. Dia langsung lompat dari sini, lompat langsung ke else. Karena salah kan. Karena false. Masuk sini, maka dia tampilkan ini. I is positive number greater than 100. Nah, ini pertanyaannya, ini kan if yang di sini ada pasangannya else.
Kenapa if yang di sini tidak ada else-nya? Nah, ini sebetulnya kita menulis if tanpa else, itu komputer akan memahami kalau kita jalankan programnya ya. Visual console application. Tes ya, testing. Nah, di sini kita menulis if integer i dulu ya, integer i sama dengan 10 misalnya. If i lebih besar dari 0, nah penulisannya seperti ini ya. Jadi kita bikin dulu sepasang dulu. Ini kalau saya sarankan, ketika bikin if atau else, kita bikin sepasang dulu, kurung buka dan kurung tutup, baru kita isi. Jangan kita tulis kurung buka, coding bla 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 gitu ya, terus kurung tutup. Nanti kita lupa kalau codingnya panjang. Lebih baik ketika tulis if, ketika tulis blok apapun ya, sepaket langsung kurung buka, enter, kurung tutup. Nah, jadi pasti ada pasangannya kan, ini pasangannya ini pasangannya ini. Oke, setelah itu if i kurang dari 100, oke, nanti dulu ya, ini dulu. Kita menulis ini if tanpa else ya, sama dengan kita menulis else yang tidak ada isinya. Gitu. Jadi gini. Jadi kalau nulis seperti ini, misalkan if i sama dengan, apakah i lebih besar dari 0? Jika iya maka console writeline paket dulu ya. I lebih besar dari 0. Di sini console writeline. Ini kalau kita masuk, kita jalankan, hasilnya kan pasti ini ya, i lebih besar dari 0. Karena dia true benar. Nah, kalau kita menuliskan else tapi tidak ada isinya apa-apa, kosong di sini ya, itu boleh kita hapus ininya. Ini sama saja. Ini kalau kita tulis if saja tanpa else, sebetulnya pasang if dan else ya. Kita bisa juga menuliskan ini dengan asumsi bahwa else-nya tidak ada isinya. Jadi pahami ya. Untuk menghemat tempat. Oke, kita kembali ke sini. Tadi kan if i kurang dari sama dengan 100, kurung buka, kurung tutup ya kan. Kemudian else, kurung buka, kurung tutup. Enter dulu buat isi. Nah, ini kita bikin ini dulu strukturnya, baru kita isi dalamnya supaya tidak ini sering terjadi ya, kurung kurawal bukanya ada tapi kurung kurawal tutupnya kurang gitu ya. Ini sering terjadi, makanya untuk menghindari itu kita tulis langsung satu blok buka dan tutup. Ini buka dan tutup. Console writeline i is positive number less than 100. I is positive number, aduh ini hancur semua nih. Number less than 100. Ini console writeline. Oke ya. Ini.
Kalau ini berarti else-nya greater than 100. Lebih besar daripada 100 ya. Ini dibedakan ya antara ini lebih kecil dengan lebih kecil atau sama dengan. Kalau lebih kecil berarti jika I-nya 99 dia benar, tapi jika I-nya 100 dia salah. Karena 100 itu tidak lebih kecil dari 100. Ini matematika biasa ya. Jadi kalau kita sama dengan, berarti apakah I kurang dari sama dengan 100? Berarti dalam hal ini 99 itu benar, 100 pun ikut benar juga. Karena 100 kurang dari atau sama dengan 100. Hati-hati di sini ya. Kalau di matematika simbolnya kan ada kurang dari, ada juga kurang dari atau sama dengan ya kan. Ada juga lebih besar dari, berbeda dengan lebih besar atau sama dengan, itu kan berbeda ya. Ini hati-hati juga. Atau bahasa Indonesia aja lah. I positif dan lebih besar dari 100. Lebih kecil ya. Kalau ini yang bawah I positif lebih besar dari 100. Nah, pertanyaannya gini. Jika I-nya itu lebih besar dari 0, maka positif kan? Tapi jika kurang dari 0, kita tambahkan di sini juga bisa ya. Jika kurang dari 0, maka I negatif kan? Nah, gitu kan. Ini kalau kita mau tambahkan else di sini, else-nya itu else yang ini ya. Jika ini, maka ini. Oke. Ini kita hapus dulu aja lah. Kita hapus dulu. Ini kita jalankan. Maka I positif dan lebih kecil dari 100. Karena kita masukkan I-nya 10. Coba kalau kita masukkan I-nya 200. Maka hasilnya I positif dan lebih besar dari 100 ya kan. Masuk ke sini dia. Ini kalau digambarkan flowchart-nya bagaimana nih? Ini lebih mudah daripada yang ini ya. Kita tambah halaman. Tunggu ya. Oke, ini sambil berdampingan aja. Namanya mulai. Biasa. Mulai. Kemudian I sama dengan 200 preparation. Kemudian kasih panah dulu. Kemudian apakah I lebih besar dari 0? Berarti decision ya. I lebih besar dari 0. Tanda tanya juga boleh, nggak pakai tanda tanya juga boleh. Orang udah ngerti ya. Pakai tanda tanya, tanpa tanda tanya pun orang udah ngerti apakah ini I lebih besar dari 0. Kemudian jika iya, maka masuk ke sini kan ya. Masuk ke sini. Masuk ke if lagi, cek lagi if lagi. Copy paste. Circuit. Ini jika iya. Oke, yes or no ya.
Jika yes atau true, cek lagi. Apakah I kurang dari sama dengan 100? I kurang dari sama dengan 100. Oke. Tapi jika tidak, jika I-nya false ya, berarti dia langsung lompat ke bawah kan? Selesai udah kan? Jika benar maka masuk ke blok ini, jika salah masuk ke blok yang ini, else yang tidak ada isinya. Setelah itu selesai. Makanya jika salah, jika false, maka dia langsung selesai. Selesai. Jika ini false, atau yes or no ya. Ini yes, ini no. Atau jika ya tidak, YT juga boleh juga. Terserah lah pokoknya. Kita ngerti. Yang penting ngerti ya. Nah, oke. Ini udah pas ya, udah ada yes-nya, udah ada no-nya. Jadi ini sudah selesai yang di sini. Sekarang yang di sini ini cabangnya kemana nih? Apakah I kurang dari 100? I kurang 100. Jika benar, maka ketik ini. Ya kan? Jika benar maka ketik ini. Nah, jika benar kita masuk sini aja. Display. Kita tampilkan juga boleh. Nah, display I positif dan lebih kecil dari 100. Itu jika dia benar. Yes. Oke, yes ya. Tapi jika dia salah, ini bawah dikit. Biar kelihatan. Jika dia salah, kan jika benar makan. Jika salah kan dia ke sini. Display ini. Jika salah di copy paste. Jika salah display ini, jika no lebih besar. Nah ya kan, oke udah komplit ya, yes dan no-nya sudah ada, yes dan no sudah ada. Sekarang ujung yang ini nih. Jika ini sudah selesai ya berarti kan ke bawah udah selesai kan. Maka ini sudah langsung selesai. Ini pun jika sudah masuk ke sini, kan dia langsung lompat ke bawah, selesai juga. Nah ini seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan ini 200, kita cek aja, kita uji dulu ya flowchart kita ya. 200, apakah lebih besar dari 0? Yes. Apakah kurang dari 100? No. Masuk sini ya kan. Display I positif dan lebih besar dari 100. Kalau ini kita kasih angka 30. 30, apakah lebih dari 0? Yes. Apakah kurang dari 100? Yes. Maka ke sini masuknya. Selesai. Kalau kita masukkan angka min 2. Nah, min 2 kan negatif. Apakah lebih besar dari 0? Salah, false kan? Di sini. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Langsung selesai aja dia. Makanya kalau kita masukkan ini angka min 2, kita jalankan, ya kosong, tidak ada apa-apa di sini. Kita enter, udah hilang. Ya, bisa dipahami ya. Ini codingnya. Nah, nested if itu, kembali ke yang tadi, itu if dalam if. Ini if dalam if gitu. Satu blok if kan segini, dari sini sampai sini kan. If-nya dalam if. Seperti itu ya. Bagaimana kalau begini? Wah, ini if-nya bukan dalam if Pak, tapi if-nya dalam else. Ya sama saja. Jadi maksudnya nested if itu blok if else di dalam blok if else gitu. Maksudnya gitulah, lebih generalnya. Ini pun nested if juga disebutnya. Jadi if dalam
else ini kan masuk if-nya sini juga kan, sepaket kan ini kan. Jadinya ini juga bisa dikatakan sebagai nested if. Nah, jadi mungkin definisi lebih generalnya ya, itu nested if adalah if else yang berada dalam if else yang lain gitu. Nah, di dalam artikel lain mengatakan juga if dalam if, ya itu benar juga, ada benarnya. Ya, intinya gitulah. Bisa dalam if, bisa dalam else ya. Karena if dan else ini emang sepaket. Kalau tidak ada else-nya, itu berarti maksudnya else-nya itu else blok kosong seperti ini. Kan kosong bloknya. Bisa kita hapus. Oke, kita lanjut ya. Bisa dipahami. Nah, kemudian yang kedua itu switch. Switch ini kita bisa memilih, jadi seperti ini simbolnya ya. Kita bisa memilih, kalau tadi if else itu hanya 2 saja, true dan false atau yes dan no. Kalau switch ini bisa banyak, bisa berapa aja ya. Nah, misalkan ini ada ekspresinya penyaringannya. Jika nilainya 1, jika sama dengan nilai 1 maka masuk ke yang blok ini. Jika berisi 2 masuk blok ini. Jika berisi 3 masuk blok ini dan seterusnya. Tapi jika tidak masuk nilai 1, nilai 2, nilai 3 maka dia masuk ke default. Ini masuk ke blok ini jika ekspresinya tidak sama dengan 1, 2, dan 3. Maka dia masuk default. Nanti kita akan kebayang kalau ada contohnya ya. Ekspresi yang tadi untuk penyaringan tadi ya, itu bisa berupa tipe karakter, byte, short, integer, boolean ya, enumerasi atau string. Kalau if else tadi itu kan hanya boolean kan masuknya. If else kan hanya true dan false, oke boolean. Nah, kalau dalam switch case itu bisa karakter, bisa byte, short, integer, boolean, enumerasi atau string. Nah, kalau yang pernah belajar C++, ini ada perbedaan sedikit lah. Kalau dalam C# ini statement break harus dituliskan, wajib. Kalau C++ kan tidak wajib menulis break. Nah, kemudian kalau C++ tidak boleh berupa string ekspresinya. Kalau ini boleh string. Nanti di praktikum ada contoh switch yang berupa string ya. Oke. Nah, ini contohnya nih yang string ya. Misalkan kita membuat variabel string namanya statement type, isinya switch ya. Nah, kemudian tadi kan dikatakan switch case ya, switch dan case. Kita pilih statement type-nya apa. Jika statement type-nya berisi decision making, maka lakukan yang di sini. Jika berupa if else, maka lakukan ini. Jika ini, maka lakukan ini. Jika ini, maka lakukan ini. Gitu ya. Oke, kita ambil contoh ini while ya. Kita ambil contoh yang mudah mungkin kita hapus dulu ya. Nah, misalkan integer i sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, kita switch case. Switch i. Nah, switch i ini maksudnya kita memilih jalur berdasarkan nilai i-nya. Gitu ya. Jika i-nya 0, ini titik 2, jangan lupa nih bukan titik koma, ini titik 2 ya. Apa yang dilakukan kalau i-nya bernilai 0? Kita yang sederhana aja programnya. Coba try. I bernilai 0. Atau pakai angka lah, 0 gitu ya. Kemudian jangan lupa break. Ini kalau 0. Case kalau 1, maka ini kita copy paste aja ya. I bernilai 1.
break lagi. Kemudian jika 2, I bernilai 2, kita tulis ini, break lagi. Kan banyak kan pilihannya kan, dibanding if else tadi kan. Jika 3 maka I bernilai 3. Jangan lupa di sini console read line. Nah, di sini I bernilai 3 ya. I sebenarnya 3 kan sudah kita tentukan. Maka dia lompat ke sini kan. Switch I, cek I-nya berapa? Oh, I-nya 3, berarti dia langsung ke sini. Karena I yang diperiksa atau ekspresinya ini I, ini yang diperiksa, yang dicek. Oh, I-nya 3. Ya udah berarti langsung lompat ke sini. Maka dia akan menampilkan I bernilai 3. Ini kalau kita jalankan programnya, ini hasilnya. I bernilai 3. Ya, ini sangat mudah kan ya? Atau kalau kita mau dinamis ya, integer I nilai misalnya ya. Kemudian string S nilai. I nilai itu I-nya integer, S nilai itu S-nya string ya. Kita juga bisa S nilai sama dengan console readline. Kemudian integer try parse. Kemudian stringnya apa? Stringnya S nilai. Out I-nya I nilai. Nah, kemudian yang dievaluasi I nilai. Jadi kita masukkan ketik S nilai, kemudian diubah menjadi integer nilai, kemudian integer itu diperiksa berapa yang masuk. Kita jalankan programnya ya. Kita masukkan angka 1, I bernilai 1 ya kan. Selesai. Kemudian masukkan angka 2, enter, I bernilai 2 ya kan? Jadi kalau dia nilai 2 ya berarti lompat ke sini. Oh, ini tidak ada defaultnya ya, lupa ya. Default itu maksudnya ini kalau kita masukkan, kalau tanpa default ya, ini kita masukkan angka 4 masukkan ya, enter. Tidak ada apa-apa ya. Kenapa? Karena jika 0 gini, jika 1 gini, jika 2 gini, jika 3, jika 4 nggak ada, lompat ke bawah. Jika 5 sama juga lompat ke bawah. Jika 6 dan seterusnya, semua angka selain 0, 1, 2, 3 itu lompat ke bawah. Nah, kita bisa memasukkan ini juga default. Default artinya jika tidak 0, 1, 2, 3, jika tidak memenuhi yang di atas ini nih. Jika satu pun di sini tidak ada yang terpenuhi, maka lakukan default. Apa yang mau kita masukkan? Bebas ya. Ini kalau contohnya ya ini. I tidak bernilai 0, 1, 2 maupun 3. Nah, kemudian jangan lupa break. Oke. Jadi kalau kita masukkan angka 20 misalnya ya, 20, dia akan bukan 0, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kita enter. I tidak bernilai 0, 1, 2 maupun 3. Itu ya. Masukkan angka ya apapun lah selain 0, 1, 2, 3 maka akan keluar display ini. Oke, bisa dipahami ya. Kalau switch enak nih, lebih mudah nih. Tapi yang jangan sampai lupa tadi ya, ini titik 2 ya, bukan titik koma. Kemudian ini break. Gimana kalau satu case ini isinya banyak program? Bisa, berapa baris pun masih bisa ya. Misalkan yang ini, jika 0 maka nol ya, misalkan kita tulis seperti ini. Jadi jika benar maka lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini gitu ya, banyak ya. Itu bisa, boleh. Berapa baris coding pun boleh di sini ya. Bebas. Kita masukkan angka 0.
enter, nah keluar kan 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Itu bebas ya. Oke, kita masuk ke slide lagi. Switch kayaknya gampang ya. While ini kan artinya sementara ya. Sementara ini berlaku, maka lakukan itu. Jadi di sini ada ekspresinya bisa true atau false. Ini ya kondisi ya. Kondisi atau ekspresi. Bisa true atau false. Baru di sini statement programnya apa. Jadi dia akan berjalan, programnya akan berjalan selama kondisi ini terpenuhi. Jika terpenuhi maka jalankan ini, muter lagi ke atas. Terpenuhi enggak? Oh terpenuhi, jalankan ini. Terpenuhi enggak? Terpenuhi, jalankan ini. Kita akan ambil contoh ini ya. Integer i sama dengan 0. Kemudian while i kurang dari 10. Jadi sementara atau selama i kurang dari 10, lakukan ini dan ini. Satu blok ya. Satu blok. Nah, kita ambil ya contoh i sama dengan 0 ya. Apakah 0 kurang dari 10? Betul. Maka jalankan yang ada di dalam blok ini. Yaitu tampilkan value of i sama dengan ada titik 2. I-nya berapa tadi? 0. Maka tertulislah ini value of i titik 2 0 ya kan. Kemudian i-nya naik menjadi 1. Lalu dia ke bawah, dia ke atas lagi. Cek lagi. I-nya kan sudah jadi 1 sekarang. Apakah 1 kurang dari 10? Benar kan? Masuk lagi ke sini lagi. Ngeprint dia display value of i titik 2 1. Ya kan ini value of i 1. Lalu i-nya naik 1 jadi 2. Udah selesai, naik lagi ke atas. Apakah 2 kurang dari 10? Benar kan? Masuk sini. Di print lagi 2. Maka terprintnya value of i titik 2 2. Terus sampai ke angka 9 ya. Ke angka 8 dulu lah. Ke angka 8. Apakah 8 kurang dari 10? Ya benar kan. Maka masuk sini. Print 8. Kemudian sekarang jadi 9 kan. I-nya naik jadi 9. Apakah 9 kurang dari 10? Benar. Maka print 9. Value of i titik 2 9. I-nya menjadi 10 sekarang. Naik ke atas. Apakah 10 kurang dari 10? Salah kan? 10 kan sama dengan 10 kan? Jadi 10, kalau dikatakan 10 kurang dari 10 ya berarti salah, false. Maka dia tidak melaksanakan ini. Langsung lompat ke bawah. Selesai. Jadi muter-muternya itu selesai. Jadi hasilnya ya ini, terprint segini. Gitu ya. Ini hasil dari coding komputernya. Nah, beda dengan do while. Bedanya apa? Kalau dalam while saja tanpa do ya. Cek dulu, kan dari sini kan dari atas ke bawah kan ya. Cek, dicek dulu apakah ini benar atau salah, baru laksanakan dalamnya kalau itu benar kan. Kalau do while itu tidak. Dia laksanakan dulu, baru cek. Jadi untuk yang pertama kali dia tidak dicek. Laksanakan dulu baru cek, muter lagi. Laksanakan dulu cek lagi, laksanakan dulu cek lagi gitu. Sehingga pada do while ini statement dilaksanakan minimal 1 kali, tidak seperti while. Kalau while ini ada kemungkinan dia tidak dilaksanakan sama sekali codingnya. Contoh misalkan i-nya ini 20, i-nya 20 ya misalnya, bisa 20. Cek apakah 20 kurang dari 10 kan salah, langsung ke sini. Satu kali pun tidak dilaksanakan ini program ini, karena ketika dia masuk ke sini sudah false dan lompat ke sini. Itu kalau while saja. Tapi kalau do while dia minimal sekali dulu masuk sini. Karena tidak ada pengecekan kan di sini, tidak ada while, tidak ada if kan, langsung aja do laksanakan ini. Baru
untuk putaran berikutnya dicek dulu. Kalau ceknya gagal maka dia langsung selesai, tapi kalau ceknya berhasil dia ke atas lagi, muter lagi gitu ya. Jadi dalam do while itu minimal 1 kali terlaksana statementnya. Bisa dipahami perbedaannya. Ini contohnya nih. Ini seperti tadi, mirip tetapi do-nya itu pakai do while ya. I sama dengan 0, kemudian do, laksanakan ini, I-nya naik, dan baru dicek apakah I kurang dari 10. Gitu. Laksanakan, cek. Kalau masih oke, laksanakan. Kita bayangkan ya. I-nya pertama 0 ya, I-nya 0, maka laksanakan ini langsung. Value of I 0, udah selesai kan. I-nya jadi 1. Apakah 1 kurang dari 10? Yes. Ya sudah. Benar, berarti naik lagi ke atas. Sekarang I-nya jadi 2 kan ya. I-nya jadi 1 kan ya. Lalu value of I 1, berarti yang bawah yang ini 1. Kemudian I-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya. Ke atas lagi. Terus sampai ke angka 8. Setelah angka 8, kemudian di print ya, kemudian I-nya jadi 9, masuk ke sini, apakah 9 kurang dari 10? Masih terus ke atas. Tuliskan 9 di sini. Value of I titik 2 9. Kemudian I-nya menjadi 10. Apakah I kurang dari 10? Salah. Maka udah selesai, tidak perlu ke atas lagi. Oke ya. Jadi perbedaannya while dan do while. Nah, kemudian for. For ini untuk looping. Sebetulnya kalau kita ingin looping ya ada banyak cara kan, tadi ada while supaya dia muter-muter codingnya, ada while, ada do while, ada juga for. Ini pilihan saja sesuai selera. Sesuai dengan keperluan kita gitu maksudnya ya. Nah, ini ambil contohnya nih. Ambil contoh. Jadi di sini ada 3 unsur ya. Pertama inisialisasinya, kemudian kondisinya, kemudian increase-nya. Increase atau decrease ini bisa I++, bisa I min-min. Kadang-kadang kalau menerangkan yang ini agak susah, lebih baik kita langsung ke contoh soal. Contoh program. Nah, ini ada integer I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus. Maka nilai awalnya itu 0 dan dia naik satu demi satu sehingga I kurang dari 10 masih memenuhi. Jadi dia menaikkan 0, 1, 2, 3, 4. 4 masih memenuhi enggak ini? 4 kurang dari 10. Oh iya masih memenuhi. 5. Dia naik terus ya. 5 kurang 10 masih. 6 masih. 7, 8, 9. Masih enggak 9? 9 masih memenuhi ini enggak? Masih. 10. Wah 10 sudah tidak memenuhi ini. Udah salah kan? 10 kurang dari 10 kan salah. Maka 10 tidak jadi dilaksanakan program ini. Dia sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 0, 1, 2, muter lagi 3 lagi, 4, muter lagi 5, muter lagi 6, muter lagi 7, 8, 9. Selesai. Gitu ya. Nah, jadi ada banyak pilihan ya untuk membuat program muter-muter ya, atau loop istilahnya tuh. Melakukan program berulang. Ini sangat banyak gunanya ya, daripada kita ngetik banyak lebih baik kita pakai program berulang kan. Kalau kita ngetik console write line 10 kali kan capek juga kan. Tapi kalau dengan baris coding ini mau kita bikin 100 gampang, tinggal ganti aja ininya. Jadi 100. Maka ini akan jadi 100 baris nih. Gitu ya. Ini nilai awalnya. Ini increase-nya. Bisa enggak nilai awalnya 2? Bisa. Berapa aja nilai awalnya, berapa aja. Kalau ini kebetulan 0 nilai awalnya kan. Kalau nilai awalnya 2 ya berarti mulainya dari 2 sini. 2, 3, 4, 5 sampai 9.
Ini bisa nggak I min min? Bisa juga I min min berkurang gitu ya. Tapi kalau I min berarti nilainya jangan 0 ininya ya. Awalnya misalnya 20 gitu ya. Ya berkurang 20, 19, 19 dan seterusnya. Ininya pun nanti diganti ya. Intinya sesuai kebutuhan lah. Ini bisa diganti dengan I min min, ini pun bisa diganti dengan angka-angka yang lain. Ini pun bisa diganti. I lebih besar dari 10 bisa, I kurang sama dengan 10 bisa, I lebih besar sama dengan 10 bisa. Bisa diganti-ganti. Kurang dari sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Jadi diganti dengan 4 pilihan itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti di praktikum mencoba mengetik ini. Oke. Nah sekarang ada mungkin di pemrograman nanti kalau buka googling segala macam ketemu dengan seperti ini nih. For tapi ininya nggak ada apa-apanya nih, kosong. Ini artinya apa? Artinya tidak ada nilai awalnya, tidak ada batas kondisinya. Itu berarti infinite loop. Infinite itu artinya yang tidak terhingga. Jadi dia muter-muter sampai tidak terhingga. Sampai komputernya mati ya. Sampai hang atau powernya dimatikan gitu ya komputernya. Dia senantiasa membuat ini. Jadi dia akan nulis satu terus sampai tak terhingga ya. Sampai hang atau ya komputernya mati ya. Dimatiin. Nah for each ini untuk elemen ya, array. Nanti akan kita bahas di array lah ya. Tapi kita mungkin sedikit aja dulu ambil contohnya. Ini contoh array ya. Array itu variabel yang isinya ada banyak. Nanti bab berikutnya kita akan masuk ke array. Jadi ini array ada berisi dog, cat, bird. Kenapa ada tanda petik? Karena tipe array-nya itu string. Maka for each itu kan for each ya kan bahasa Inggrisnya kan untuk setiap ya kan. For kan untuk, each kan setiap. Untuk setiap nilai di dalam variabel pet ini isi apa di sini perintahnya ya write line value-nya apa aja, ada dog, ada cat, ada bird. Ya, ini sekilas aja dulu yang for each. Nah, break. Tadi break sudah dipakai sedikit ya untuk memaksa program keluar dari fungsi pengulangan. Tadi kan pengulangan ada while, ada do while ya kan. Itu bisa keluar dari fungsi pengulangan kalau ketemu break tanpa dia menyelesaikan loopnya. Kalau loopnya disuruh 100 kali misalnya, itu kalau di loop ke 53 sudah disuruh break ya break dia keluar dari pengulangan itu tanpa menyelesaikan pengulangannya. Kita ambil contoh ya di sini ya. Ini pengulangan loop for 0 sampai 9 ya kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini seperti contoh yang tadi. Tapi sini ada tambahan nih. Jika I sama dengan 5, ini sama dengan 2 kali ya. Jangan lupa ya. Ini sering salah nih orang. Karena ini untuk kondisional, untuk true false. Apakah I sama dengan 5? Bukan penugasan. Kalau penugasan I sama dengan 5, ya udah nilai I sama dengan 5 gitu kan. Penugasan I ditugaskan memiliki nilai 5. Itu kalau sama dengannya cuma 1. Jadi kalau sama dengannya 2, itu dia berarti untuk pemilihan ya. Apakah I sama dengan 5 gitu. Berarti bisa true bisa false. Nah ini kita lihat, kan kalau tadi kan tidak ada program if sama dengan 5-nya ya. Nah kalau ini ditambahkan ini. Jadi nilainya kan 0, pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan muter-muter gitu ya, muter 10 kali ya. Nah ketika dia nilainya masih 0, maka masuk ke sini. Apakah I sama dengan 0? Kan salah. Tidak. Maka dia tidak melaksanakan ini karena salah. Masuk ke sini kan dia lompat ke sini langsung. Maka ditulis value of I titik 2 0. Nah, di sini. Dan lompat lagi. Sekarang jadi 2 nilainya kan karena ini plus ya, 2. Cek di sini false. Sini. Oke, kemudian ketik
display I titik 2 2, 1 dulu 1, terus 2 3 4. Ketika sudah display 4, maka I-nya akan menjadi 5 kan, karena dia naik ya. Nah ketika sudah jadi 5, dia kan ngecek ini I95, oh benar. Maka kalau ini true, ya dia terpaksa menjalankan program break. Kalau dia keluar dari loop yang terdekat dia, loop terdekat kan for ini kan, dia kan ada fungsi break ini kan ada di dalam looping for yang ini kan. Maka dia mengabaikan for yang ini, tidak diteruskan sampai 9, langsung keluar ke bawah dia. Ini diabaikan, semua diabaikan. Jadi yang angka 5 tidak sempat tertulis di sini. Yang ini tidak sempat terlaksana karena sudah break, sudah dari sini langsung lompat keluar. Nah, itu break ya. Dipahami ya. Contoh lagi nih. Integer I while true. Nah, while true ini tadi kan sudah dikatakan while itu artinya melaksanakan program yang ada dalam blok dia sepanjang program isi dari ini true kan. Nah sekarang saya paksakan aja true, dia selalu true. Berarti kalau selalu true, berarti loopingnya tak terhingga kan, karena dia cek masih true, jalankan ini, cek lagi true, jalankan ini, cek true, jalankan ini, cek true, jalankan ini, terus tak terhingga. Kalau laksanakan tak terhingga. Tapi karena di sini ada break, jika I lebih besar dari 10 maka break, maka ketika ininya bernilai 11, maka dia selesai. Jadi ketika di angka 10 kan di print, di display ya, console write line I titik 2 10, kemudian naik, I-nya menjadi 11. Ketika 11 dia sudah memenuhi ini kan, maka break, langsung keluar ke bawah. Sehingga tidak jadi loop yang tak terhingga. Mungkin kalau tidak ada program break ini loopnya tak terhingga nih, karena selalu true di sininya. Bisa dipahami ya? Mungkin yang terjadi. Oke, kita masuk ke continue. Continue ini kebalikan dari break ya, yaitu dia berfungsi untuk memaksa program melanjutkan pengulangan. Tadi kan kalau break menghentikan ya, menghentikan pengulangan, menghentikan looping. Nah kalau continue melanjutkan looping, melanjutkan pengulangan. Kita ambil contoh ini ya, program ini. Dalam program ini, di sini ada do while ya, ini bloknya nih, dari sini sampai sini do, pasangannya while ya, do while. Kemudian dalam do while ini ada if else ya, tapi else-nya tidak ada programnya sehingga tidak perlu dituliskan. Nah kita satu persatu kita coba lihat alurnya ya. A 9 10 nilai awalnya. Kemudian lakukan ini. Masih ingat ya do while ya? Lakukan dulu baru cek while-nya. Lakukan dulu do-nya baru cek while-nya. Lakukan do-nya sekarang. Jika A sama dengan 15, tadi A-nya 10 ya. Apakah A kurang dari apakah A sama dengan 15? Itu kan false ya. False, maka dia tidak melaksanakan ini. Karena false, berarti maka langsung lompat ke bawah. Console write line A sama dengan A. Tulis ini. A sama dengan A-nya kan 10. Jadi 10. Jadi A sama dengan 10 di sini tulisnya. Kemudian A-nya naik menjadi 11. Baru masuk ke sini cek ya. Dicek apakah A kurang dari 20? Apakah 11 kurang dari 20? Ya true, benar ya. Maka lakukan lagi loopnya. Sini. Lalu cek lagi apakah 11 sama dengan 15? Salah, berarti ke sini. Lalu di display A sama dengan 11. Maka muncullah ini. Ini A-nya menjadi 12 karena naik 1. Apakah A kurang dari 20? Ya, sini.
12 terus 13 kemudian 14 ya. 14 masuk sini, apakah 14 kurang dari apakah 14 sama dengan 15? Salah kan? Maka langsung lompat ke sini. Lalu tulis A sama dengan 14. Sini ya. Kemudian A-nya menjadi 15 karena naik 1. Dan cek lagi apakah A kurang dari 20? Apakah 15 kurang dari 20? Jawabannya masih benar ya, maka lakukan lagi loop. Lompat ke atas lagi. Lalu cek, apakah 15 sama dengan 15? Betul ya kan? Ternyata betul, true. Nah, ketika dia true, maka dia laksanakan ini. A-nya menjadi 16, lalu continue. Continue ini berarti memaksakan while itu loop itu berjalan lagi tanpa melaksanakan program-program yang ada di bawahnya, yang setelahnya dia abaikan semuanya, lalu dia mengulang sekali lagi. Jadi kalau kita lihat sini dari A++ ke sini, jadi A-nya jadi 16 ya karena naik ya. Continue. Jadi continue langsung lompat ke sini dia. Ke bawah langsung ke atas lagi. Gitu. Dipaksa ngulang lagi. Continue. Dipaksa ke putaran selanjutnya tanpa melaksanakan program yang ini enggak dilaksanakan semua nih. Langsung lompat ke atas lagi. Melaksanakan program yang ada melaksanakan loop yang berikutnya. Oke ya. Kemudian di sini sekarang sudah 16 A-nya. Cek lagi apakah A sama dengan 16 kan salah. Berarti ke sini. Lalu console readline A sama dengan 16. Lalu A-nya 17 dan seterusnya ya, sampai ininya habis 19. Sampai A-nya 20 maka sudah hilang lagi. Maka yang terakhir di print adalah 19. Nah, ini kita lihat di sini 15 kan terskip kan tadi kan. Kenapa? Karena pada saat ini 15 dia continue langsung ke bawah langsung ke atas lagi. Melaksanakan loop yang berikutnya. Jadi A sama dengan 15 tidak sempat terlaksana programnya. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau penggunaan break dan continue memang tergantung dari program kita ya. Kalau kita perlu kita pakai, kalau tidak ya tidak perlu kita pakai. Memang semua pun tergantung dari program yang kita buat. Nah, goto, ada lagi goto. Dia memindahkan eksekusi kode ke baris yang diberi label. Ini seperti jalan pintas gitu ya. Jadi kalau kita sudah bikin program baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris sekian ya. Kita ingin lompat ke baris 70, langsung bisa itu pakai goto. Tapi hati-hati kalau pakai goto ini jangan sampai nyasar ya, karena ini lumayan powerful ya. Kita bisa pergi kemana saja, ke baris mana saja. Tapi jangan sampai ada efek yang kita tidak duga. Jadi algoritmanya disalah gitu, gara-gara kita salah lompatnya ke tempat yang salah. Itu hati-hati ya. Caranya bagaimana? Caranya go to label, kemudian plus label. Label ini bisa apa saja kata-kata kita, tapi nggak boleh spasi ya. Kita ambil contoh. Misalkan kita punya string name, kemudian label. Nah, label ini titik 2. Jangan lupa pakai colon ya, bukan semicolon, tapi pakai colon. Kemudian console enter name, masukkan ya kan namanya, kemudian tampilkan. Lalu go to label. Nah, dia setelah ke sini tidak ke bawah. Ya, habis dari sini tidak ke bawah, tapi lompat ke label. Mana label? Di sini letaknya. Ini titik koma, ini titik 2. Lompat ke label. Jalankan lagi, lompat lagi ke label. Lompat ke label, jalankan lagi, lompat lagi ke label. Jadi ini memang tidak berujung ya. Tidak berujung. Ujungnya kalau programnya dimatikan gitu. Emang tidak ada ujungnya. Makanya nih ketik nama Indra, ada lagi ketik nama Indra, ada lagi terusnya. Ini tidak ada habis-habisnya, seterusnya ya.
Nah, untuk mematikan program ya bisa banyak cara yang kasar ya matikan komputernya, itu berarti mati programnya kan. Bisa juga close programnya, tanda silang di kanan atas close. Bisa juga pakai ini, Ctrl C. Ctrl C itu bisa mematikan program, maksa program itu mati. Bisa juga pakai Ctrl C. Ada berbagai cara ya. Nah, return ini akan dibahas di bagian metode ya. Ini kita skip dulu. Ini contoh metode. Ini kalau di dalam si plus dia fungsi ya, metode itu. Oke, kita sudah ke penghujung. Kita sudah belajar tentang control statement atau statement control. Ini bahasa Indonesia yang salah juga ya. Statement control statement. Jadi kita tadi sudah belajar tentang if ya. If itu hanya bisa true dan false. Kalau switch itu bisa banyak ya, bisa case 1, case 2, case 3, case 0, case min 5, case Selasa, case Rabu. Pokoknya banyak yang bisa kita pilih. Pengulangan ada while dan while. Masih ingat perbedaannya ya? While dan while. Bisa ada for juga, ada for each. For each ini untuk array ya. Nah, ini kita bisa pakai apapun sebetulnya tergantung dari kebutuhan kita. Bisa while, bisa do, bisa for. Ini pengulangan looping ya, bisa muter-muter. Terus ada juga loncat ya, loncat. Break tadi, break itu keluar dari pengulangan, keluar dari looping. Kalau continue memaksa melaksanakan loop yang berikutnya tanpa menyelesaikan program yang di bawahnya. Kemudian go to itu lompat ke label yang kita tentukan. Labelnya terserah, label itu mau tulis label boleh, tulis A boleh juga, tulis pensil boleh juga, apapun lah. Yang penting jangan ada spasi dia ya, jangan ada spasi. Kemudian return itu ya nanti akan insya Allah akan dibahas di bagian bab metode ya. Tapi disampaikan di sini kenapa? Karena ini kan judulnya control statement ya, yang ada ini semuanya yang ada. Adapun yang dikasih tanda bintang ini akan diaplikasikan pada bab berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tugas teori mudah ya, hanya 4 soal saja. Perbedaan while dan do while. Nah, tadi sudah dibahas. Kalau nonton videonya lompat-lompat ya dicek lagi tuh. Di sweeping lagi di menit keberapa itu dijelaskan ya. Kemudian tipe variabel apa saja yang dapat diperkenalkan menjadikan ekspresi pada switch case. Nah, sudah juga. Kegunaan goto. Ini sudah juga ya. Nah, ini yang terakhir apa dimaksud dengan nested if? Nah, tadi sudah tuh ya. Nested if. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tinggal laksanakan praktikum dan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.